Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari My Orchid Banyuwangi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung. Buat teman-teman yang baru menemukan channel kami, klik subscribe, like, komen, dan share video dari kami jika video kami bermanfaat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jenis dendrobium yang mudah berkeki, teman-teman ya. Ini yang kebetulan sangat mudah sekali berkeki karena seperti yang kita tahu, anggrek dendrobium itu adalah salah satu jenis anggrek yang sangat mudah sekali berkeki, terutama batang yang sudah gundul atau yang tidak terlalu produktif ya, tidak terlalu produktif. Kenapa saya bilang tidak terlalu produktif? Karena satu, batang yang gundul memang tidak bisa mengeluarkan daun ya, karena daunnya memang sudah gundul ya, tidak bisa berbunga ya, tapi masih bisa mengeluarkan keiki, teman-teman, seperti ini. Nah, di tangan saya sudah ada Dendrobium anosmum. Ini juga adalah salah satu anggrek yang sangat mudah sekali berkeiki ya, teman-teman ya, sangat mudah sekali berkeiki. Nah, biasanya untuk teman-teman pemula, batang yang gundul seperti ini karena penampilannya kurang menarik akan dipotong, teman-teman ya, karena memang kalau kondisinya banyak yang gundul seperti ini memang kurang menarik, teman-teman ya. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwasanya batang yang gundul itu bisa mengeluarkan keiki seperti ini, teman-teman ya. Nah, keuntungannya memiliki keiki adalah satu, kita bisa memiliki seperti ini, teman-teman. Ini adalah keiki-keiki yang sudah saya ambil dari indukan batang gundul ya. Yang pertama, keuntungannya ya ini, tanpa harus beli anggrek lagi, kita sudah punya ya stok ya, seperti itu. Nah, dan contoh yang baru saya ambil adalah ini ya. Ini saya bawa beberapa, ada 2 plant. Ini juga yang baru saya panen keikinya, teman-teman. Nah, jadi keiki ini identik dengan indukan, teman-teman. Identik dengan indukan, dia sama ya, sama persis hasilnya nanti seperti indukannya, teman-teman. Enaknya seperti itu ya. Seperti itu. Nah, memang jika dilihat ini kurang menarik, teman-teman, karena terlalu banyak batang yang gundul ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa lihat nih bagian atasnya, tunas-tunas barunya sehat, teman-teman ya. Nah, jadi untuk video kali ini mungkin di video sebelumnya itu kurang jelas karena durasinya agak panjang, tapi teman-teman mungkin nontonnya hanya separuh. Jadi di video kali ini saya nyambung video yang lalu, teman-teman. Jadi anosmum itu tanpa media seperti media papan pakis ataupun media kayu, papan, ini cukup digulung-gulung seperti ini, teman-teman ya. Kalau akarnya sudah panjang dan banyak, ini sudah bisa hidup, teman-teman. Nah, lalu ini juga untuk menjawab pertanyaan teman-teman, anosmum di rumah kok tidak bisa gemuk. Nah, teman-teman, ini mumpung curah hujannya lumayan bagus, teman-teman ya. Terhitung curah hujannya sangat tinggi beberapa hari ini, teman-teman ya. Nah, anosmum ini sangat bagus kalau ditaruh di tempat yang bisa kena hujan, teman-teman. Dan air hujan itu juga bisa ini ya, merangsang supaya tunas anggrek anosmumnya itu rimbun seperti ini, teman-teman. Jadi ini juga saran dari teman sesama pecinta anggrek ya, bahwasanya anggrek tirai itu bagus jika ditaruh di tempat yang terkena hujan ya, karena memang dia bisa merangsang supaya tunas-tunas barunya ini tumbuh rimbun, teman-teman. Dan juga untuk mempergemuk batang itu juga bagus, teman-teman ya. Mempergemuk batang itu kalau kena air hujan beda, teman-teman, sama yang tidak pernah kena. Itu, teman-teman ya, bisa teman-teman lihat. Untuk anakan yang pertama ini yang ada di depan ini kan kurus, teman-teman ya. Tapi begitu kena hujan, anakan yang keduanya ini, lihat teman-teman ya, bisa bedakan batangnya jadi gemuk meskipun tanpa pupuk ya, tanpa pupuk ya. Untuk teman-teman yang sudah pernah main ke My Orchid pasti paham ya, kita tidak pernah menggunakan pupuk cair, teman-teman. Kalaupun menggunakan pupuk, kita hanya menggunakan Dekastar. Tapi untuk anosmum kita tanpa pupuk, teman-teman ya. Tidak menggunakan pupuk, hanya cukup ditaruh di tempat yang terbuka, lalu terkena hujan, teman-teman, itu pertumbuhannya bagus ya. Dan salah satu keuntungan keiki tadi ya itu tadi, teman-teman ya. Yang pertama sudah saya sebutkan bahwasanya itu akan menambah stok kita. Dan yang berikutnya ya tentu dengan keiki semakin banyak seperti ini, koleksi kita juga makin banyak. Penjual seperti saya juga untung karena saya tidak harus menjual indukan, saya cukup menjual yang keikian. Tapi teman-teman gak usah khawatir, justru yang kekian ini
adalah plan yang bagus teman-teman ya, dibanding dari kalau teman-teman dapat dari hutan. Kenapa? Karena keiki ini kita sudah adaptasi dengan lingkungan teman-teman ya, sudah beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal kita ya, kita tinggal split ya. Nah, untuk nyeplitnya juga mudah teman-teman. Kalau seandainya teman-teman mungkin mau motong beserta batangnya juga boleh ya, atau teman-teman mungkin cuma motong bagian kekinya saja di potel ya, seperti ini saya ada contohnya, itu juga tidak apa-apa teman-teman ya. Mungkin teman-teman masih berharap di batang yang gundul bisa keluar keki lagi ya, di potel seperti ini pun tidak apa-apa teman-teman, tanpa harus batang gundulnya ikut ya, itu juga tidak apa-apa. Nah, kebetulan ini di depan kamera sudah ada keki yang saya pegang teman-teman ya, ini saya tambahkan anakan satu. Nah, buat teman-teman yang bingung cara nanamnya ya, ini simple sekali untuk pemula, cocok sekali untuk pemula teman-teman ya. Tinggal kita celupkan ke air teman-teman, supaya ininya lemes ya, supaya ininya lemes. Jadi kalau teman-teman takut kalau kita putar ini patah, teman-teman bisa akalin dengan cara akarnya kita basahin ya. Kita basahin terlebih dahulu seperti ini teman-teman ya. Kita celup air. Ini fungsinya cuman supaya akarnya ini agak lemes teman-teman ya, tidak kaku. Jadi kalau kita mau tempel itu dia lebih fleksibel ketimbang kalau tidak kita kasih air teman-teman. Karena kalau tidak kita kasih air seperti ini, akarnya terkesan kaku dan susah untuk diatur, susah untuk dibentuk teman-teman ya. Nah, setelah kita rendam ini, akarnya lebih mudah kita bentuk teman-teman. Nah, ini biasanya saya cukup tekuk seperti ini teman-teman ya. Lalu saya ikat pakai senar ya. Bisa pakai benang jahit, bisa juga menggunakan senar layangan seperti ini ya teman-teman ya. Saya biasanya pakai ini ya. Nah, cuman kalau pakai ini teman-teman alinya harus hati-hati ya, karena ini tajam sekali ya teman-teman. Nah, jika teman-teman khawatir tidak bisa menggantung kawatnya, atau khawatir ini akarnya ini tidak terlalu kuat jika langsung dikasih kawat, teman-teman bisa selipkan media ya, seperti moss ya, atau ini kulit kayu gelam teman-teman ya. Itu bisa teman-teman taruh di bagian tengahnya supaya nanti kawatnya bisa ketahan dengan ini ya teman-teman, jadi akarnya tidak patah. Itu bisa teman-teman ya. Nah, setelah kita gulung seperti ini teman-teman ya, bisa lihat ya, ini sudah bisa kita ikat. Ini cara yang paling simple ya untuk pemula, cara yang paling simple. Ini sudah jadi teman-teman, tinggal kita kasih kawat ya. Nah, setelah diikat jadi seperti ini teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal ngasih gantungan kawat seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah bisa digantung ya, sudah bisa digantung. Sudah bisa digantung teman-teman ya, tanpa media papan pakis ataupun media papan kayu ya. Jadi tidak ada alasan untuk teman-teman pemula tidak bisa menanam anosmum teman-teman ya. Ini cukup digulung, diikat sudah bisa. Nah, nanti ketika dewasa teman-teman, ketika sudah rimbun, jadinya akan seperti ini. Akarnya kalau sudah panjang tinggal teman-teman gulung ke
akar yang lama teman-teman, ataupun ke batang yang lama ya, batang pangkal batangnya ya teman-teman. Cukup digulung seperti ini. Untuk peranakan bisa teman-teman lihat sendiri, ini sangat rimbun ya. Seperti ini. Jadi buat teman-teman pemula silakan coba ya. Mungkin dengan cara ini teman-teman nggak harus bingung nyari media ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya media ya lebih bagus. Tapi harus teman-teman tak ingat ya, untuk anggrek tirai anosmum ini itu lebih suka tempat yang terbuka dengan angin yang sepoi-sepoi teman-teman ya. Jangan terlalu tertutup, karena kalau terlalu tertutup pertumbuhannya juga terhambat. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini teman-teman ya. Dan buat teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman, di tengah cuaca yang kurang bagus teman-teman ya. Untuk teman-teman yang berada di dataran rendah seperti tempat kami, dan rumahnya itu dekat sungai ya, dekat sungai yang gak mudah meluap, teman-teman tetap waspada ya, karena hujan untuk akhir-akhir ini itu curah hujannya sangat tinggi ya. Saya doakan semoga teman-teman yang berada di dataran rendah seperti kami, yang dekat sungai mudah meluap ya, mudah kena banjir, teman-teman semua selalu waspada, tetap selalu dalam lindungannya, tetap dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Nah, terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.